Manchester United akan pecat Erik ten Hag. Manchester United dikabarkan sudah memutuskan untuk memecat Erik ten Hag, terlepas dari hasil final Piala FA melawan Manchester City. Erik ten Hag akan memimpin Manchester United untuk terakhir kalinya di Stadion Wembley, Sabtu tanggal 25 Mei pada final Piala FA. Pelatih asal Belanda itu akan dipecat musim panas ini, menurut Gianluca Di Marzio via Soccer News. Setan Merah sudah mulai berburu manajer baru dan tidak akan mengubah keputusan mereka sekalipun ten Hag menjuarai Piala FA dengan mengalahkan Manchester City. Masa depan ten Hag serba tak pasti setelah Man United terseok-seok musim ini. The Red Devils mencatatkan finish terburuk mereka sepanjang sejarah Liga Primer peringkat 8 dengan selisih gol negatif, dan hanya akan bermain di kompetisi Eropa jika mampu mengalahkan Man City di final. L'Equipe melaporkan ada satu nama besar yang dikabarkan berminat untuk melatih MU. Sosok itu adalah Zinedine Zidane. Menurut laporan tersebut, Zidane saat ini sangat berminat untuk mengambil jabatan pelatih di tim utama MU. Ini disebabkan ia sudah menganggur hampir 2 tahun. Ia dikabarkan sudah gatal ingin kembali melatih lagi. Sang pelatih dikabarkan juga mencari tantangan baru dalam melatih. Itulah mengapa ia melihat MU sebagai proyek yang menarik untuk ia tangani. Kans Zidane untuk menjadi manajer MU di musim depan cukup besar, karena manajemen Setan Merah juga tertarik mempekerjakan mereka. Channel owner MU, Sir Jim Ratcliffe dikabarkan sangat mengagumi sang pelatih. Ia menilai apa yang dilakukan Zidane di Real Madrid sungguh luar biasa. Itulah mengapa Ratcliffe akan meminta anak buahnya untuk memproses perekrutan Zidane di musim panas nanti. Real Madrid pasang Thibaut Courtois di final Liga Champions. Di tengah perdebatan yang sedang berlangsung antara Thibaut Courtois dan Andriy Lunin, reporter menyatakan bahwa Ancelotti lebih memilih Courtois yang berpengalaman, meskipun dia baru saja kembali dari istirahat panjang karena cedera. Ancelotti telah mengisyaratkan bahwa Courtois akan menjadi starter di Wembley, dan penampilan Lunin baru-baru ini, di mana ia kebobolan 4 gol melawan Villarreal, memperkuat pilihan ini. Susunan pemain Real Madrid untuk final Liga Champions telah ditetapkan. Ancelotti telah mengambil keputusan, meskipun ia belum secara terbuka mengonfirmasi hal ini untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dalam skuad dengan sisa waktu 2 minggu sebelum final. Namun Ancelotti memberikan isyarat dalam konferensi pers, dengan menyatakan, Lunin menjalani musim yang spektakuler dan Courtois kembali ke jati dirinya, penjaga gawang terbaik di dunia. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh penampilan Courtois sejak kembali dari cedera. Dia telah memainkan 3 pertandingan sejak kembali, dan Madrid memenangkan ketiga pertandingan tersebut, mencetak 12 gol dan tidak kebobolan satu pun. Liverpool tertarik menandatangani target pertahanan utama Real Madrid. Real Madrid memiliki rencana untuk merekrut bek tengah baru dalam 12-15 bulan ke depan, dan target utama mereka adalah Leny Yoro dari Lille. Pemain berusia 18 tahun ini dianggap sebagai salah satu bek muda terbaik di Eropa, dan dia disamakan dengan mantan favorit Los Blancos, Rafael Varane. Namun, kesepakatan untuk musim panas ini tampaknya tidak mungkin terjadi karena harga yang diminta Lille, yang diyakini berada di kisaran 60 juta euro. Mengingat kontrak Yoro hanya tersisa 1 tahun, Real Madrid enggan membayar sebesar itu sehingga menundanya hingga tahun 2025. Masalahnya adalah semakin banyak klub yang mendaftarkan minat mereka pada Yoro. Paris Saint-Germain sudah tertarik, dan kini Le Parisien melaporkan bahwa Liverpool telah memasuki perlombaan dalam beberapa pekan terakhir. Jika Real Madrid terlibat dalam perebutan tanda tangan Yoro, mereka akan yakin bisa mengamankan jasanya, mengingat daya tarik mereka. Namun, Florentino Perez tidak mau membayar mahal, jadi ini adalah situasi rumit yang harus diatasi.
Real Madrid mencapai kesepakatan total dengan kapten tim untuk 1 tahun lagi. Menurut laporan dari Radio Marca, Nacho akan tetap berada di Real Madrid selama 1 tahun lagi, karena pihak klub dan kapten mereka telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang masa tinggalnya. Sebelumnya, ada laporan yang menyebutkan bahwa Nacho siap meninggalkan klub yang ia sebut sebagai rumah sepanjang karirnya untuk memulai babak baru di Major League Soccer. Namun kepergiannya dari tim utama Real Madrid belum terkonfirmasi secara resmi, berbeda dengan kepergian Toni Kroos yang diumumkan awal pekan ini. Nacho dikabarkan masih mempertimbangkan apakah akan mengakhiri masa jabatan panjangnya di Real Madrid, tempat yang sudah dijalaninya sejak masih sangat muda. Beberapa hari lalu, ia sepertinya sudah pasti memutuskan pindah ke MLS. Selain itu, ia juga mendapat tawaran dari Arab Saudi, namun hatinya sudah mantap untuk pindah ke Amerika. Namun kenyataannya dia masih ragu apakah akan hengkang atau bertahan bersama klub untuk 1 musim lagi. Musim ini, Nacho melakukan debutnya sebagai kapten tim utama Madrid dan telah membawa tim memenangkan 2 gelar Piala Super Spanyol dan Liga. Selain minat dari MLS, Nacho telah menerima tawaran dari klub-klub Eropa. Dengan tim Serie A Inter Milan sangat tertarik untuk mengontraknya. Hingga saat ini, Nacho hampir pasti akan meninggalkan Real Madrid. Perwakilannya secara aktif berupaya mengamankan langkah selanjutnya, dengan kecenderungan kuat terhadap klub di Amerika Serikat.